Jasmine, kamu Mas adalah Erwin. seorang intuitive animal communicator. Yes. Boleh dijelasin apa itu? Menarik sekali. Intuitive animal communicator itu adalah praktisi di mana berkomunikasi dua arah, mengirim dan menerima pesan antara human dengan fellow animals. Jadi aku sebenarnya tidak suka dengan term fellow animals. Yes, fellow animals. That's So cute. that's how I say them. It's not a pet or Yes, apa, tapi it's fellow yes. animals. And I call, orang biasa nyebutnya owner, tapi aku lebih memilih menyebutnya human guardian. Gitu. Jadi binatang apa aja yang ini profesi dari 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun kamu ya. tekuni ya? Yes. Terus binatang apa aja yang sudah kamu Ajak ngobrol. ajak komunikasikan? Oke. Mungkin banyak kucing anjing karena banyak Yeah. orang memiliki kucing dan anjing di Yeah. rumahnya. Tapi kadang-kadang ada horses. Fellow animals dong. Fellow animals, yes. Okay. Nggak ini ya, nggak konsisten ya ini. Gimana Public sih? speakingnya gimana sih? Harus belajar nih aku di sini. Ada horses, kadang-kadang kuda, hamster, ikan. Ikan. Iya, ikan Sumpah lo. kecil-kecil di akuarium itu ya. Ada ikan juga. Terus ular, reptil, kura-kura, apa lagi? Orangutan, sempat ngobrol sama orangutan juga gitu. Aku nggak bisa berpikir yang lainnya. Kalau misalnya hal-hal kecil kayak kupu-kupu atau burung di luar rumah, nyamuk, semut, bisa kok. I mean like the same way bisa dipakai untuk berbicara sama fellow animal apapun. Dan kamu juga membuat banyak workshop untuk menyebarkan Yes. dan menularkan orang untuk menggunakan intuisi mereka sehingga Yeah. mereka bisa berkomunikasi dengan fellow animals. Iya, karena sebenarnya niat aku buka workshop tuh adalah makin kesini tuh makin banyak orang terdiskoneksi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dengan fellow animalnya juga. Dan kalau misalnya dengan workshop aku tuh kan pendekatannya lewat meditasi. Jadi kalau misalnya jadi learning intinya adalah when you can still your mind, dan berarti kita akan bisa connect sama mereka sih sebenarnya. So that's actually how you do it in my way gitu, dengan cara aku tuh seperti itu. Boleh ulang lagi? Saya perlu mencerna kata-kata kamu yang terakhir. Pada saat kita mengheningkan diri kita, mengheningkan pikiran kita akan bisa mendengar mereka sebenarnya menjawab apa. Karena sebenarnya selama kita berkoneksi sama mereka ini dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa sebenarnya ngomong sesuatu, cuma kita terlalu sibuk otaknya sehingga kita nggak bisa dengar mungkin apa yang mereka katakan kembali. Gitu. Jadi gini ya, Jasmine. Saya tuh punya anjing, punya fellow animal. Okay. Namanya Beagle. Oke. Beagle itu adalah boleh curhat ya? Boleh dong. Beagle itu campuran Beagle dan British Bulldog. Oke. Kami adopt. Usianya waktu itu 4-5 bulan. Dan ini anak paling kecil nih si Beagle ini. Lucunya. Bentuknya padet. Thick ya? Iya. Terus mukanya bulldog, British Bulldog, agak panjang, lebih panjang seperti panjangnya Beagle. Terus motifnya motif Beagle. Lucu banget. Unik sekali ini. Itu anjing itu, si Beagle itu punya saya. Tapi karena saya nggak pernah ada di rumah, karena keluar rumah terus, jadi lebih banyak istri saya. Jadi Beagle lebih menuruti istri saya dibanding saya. Jadi saya suka bilang ini, kalau nggak ada gue, nggak ada lo di rumah ini. Gue panggil dia kagak nurut. Kalau kadang-kadang saya deketin suka. Coba tolong Jasmine, help me, please. Nah, the thing is, biasanya ekspektasi orang dengan ngobrol dengan fellow animal adalah, Kak minta tolong dong biar dia patuh, Kak minta tolong dong biar kucingnya nggak lagi pipis di luar litter box misalnya. Yeah. Atau minta tolong dong biar anjing aku ngerti kok aku bilang jangan barking. The thing is, intuitive animal communication itu adalah kita hanya tap into our intuition, lalu kita bisa ngobrol sama mereka, sehingga yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah bertanya kenapa kamu melakukan itu, kamu maunya aku seperti apa. Bagaimana kita bisa mencari jalan tengah agar masalah ini terselesaikan. So it's not about them obeying us, it's about us understanding them. Gitu. Jadi ini ego saya dong ya sebagai I didn't majikan say ya. that. I didn't
Sementara apa yang kamu sampaikan adalah sesuatu yang saya lakukan setiap saat ketika saya bekerja sebagai seorang fasilitator dalam setiap kelas. Exactly. Tapi saya tidak melakukan itu kepada si Bagel. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya seperti itu. Karena kalau misalnya dalam keseharian aku sebagai profesional, ngobrol sama mereka juga seperti itu. Bukannya kayak, kamu diminta begini ya, begini. They would like, who are you? Why are you telling me to do stuff gitu ya. Tapi aku gak akan pernah melakukan itu. Aku model tipe yang kayak, ayo duduk bareng yuk gitu. Duduk bareng sebenarnya karena klien aku tuh 99,9% aku gak ketemu langsung. Jadi by pictures and videos gitu. Jadi aku minta mereka duduk barengan gitu dalam intuisi aku, terus kayak nanya kabarmu seperti apa yang kamu rasa, kenapa kamu seperti ini. Jadi kayak talk terapi gitu sebenarnya. Coba nanti bilangin saya ya, Jasmine. Saya nanti mau pulang ke rumah kan. Terus apa yang harus saya lakukan pertama kali ketika saya ketemu si Bagel ini? Saya hening dong. Susah kan kalau misalnya baru pulang ke rumah karena habis hektik di luar kan. Yeah. Mungkin mandi dulu, Yeah, mungkin doa dulu atau apa sehingga gitu. lebih tenang. Iya. If you meditate then do, if you don't then just pray or do something yang bikin lebih cool. Iya. Baik, setelah itu saya lakukan, kemudian saya menghampirinya. Coba aja, terus nggak perlu dihampiri sebenarnya bisa. Lalu coba tanyakan, kenapa sih kamu kok galak banget sama Dia aku, nggak mau patuh gitu. Misalnya kami ada di satu ruangan. Yes, nggak perlu dihampiri. Kan kami tidur bersama mereka. Ada satu lagi kakaknya namanya Cookie. Mixed Dimension. Okay. Tapi si Bagel ini selalu mengintimidasi Cookie. Karena si Cookie datang duluan 1-2 bulan sebelum Bagel datang. Dan Cookie ini sweet, sangat manis dan aristokrat. Nah kalau si Bagel ini seperti preman pasar. Dan yang satu Bronx ya, yang satu London gitu. Betul. Satu di Queensland, di London gitu. Westminster Abbey gitu. Abbey Road. Yang satu tuh lagi di Brooklyn. Iya, lagi di Brooklyn. Lagi di Brooklyn. Jadi si Bagel, si Cookie bilang, kenapa aku udah tenang-tenang di rumah ini, tiba-tiba ada si Bagel datang. Dan Bagel ini sangat alpha. Jadi dia selalu marah kalau kami. Jadi misal kami datang pulang, terutama kalau istri saya pulang, harusnya tuh si Bagel mau dia duluan yang disambut. Si Cookie-nya ketakutan di belakang loncat-loncat. Kalau tiba-tiba bareng tuh bisa berantem bener-bener berantem. Wow. Itu adalah background ceritanya. Nah sekarang kembali ya ke masalah hidup saya. Nanti saya pulang, saya berdoa dan segala macam. Terus kami ada dalam satu ruangan karena mereka juga tidur sama kami. Misalnya saya pulang, si Bagel ada di tempat tidur juga. Gue ngapain? Gue belaga cuek atau? Mungkin bukan belaga cuek, tapi diniatin dulu aja. Aku mau berkoneksi sama kamu, niat aku hanya baik. Aku pengen tahu kenapa sih kok kamu seperti ini tuh sebenarnya kenapa. Nanya itu dulu aja. Jadi karena biasanya mereka itu pasti punya tembok kayak yang gue maunya kayak gini gitu misalnya. Jadi dengan kita sedikit menunduk, sedikit merendah, membuka hati, itu kayak yang mungkin mereka akan lebih nyaman untuk cerita. Sebenarnya aku tuh takut kok aku nggak disayang karena aku nggak sweet misal. Mungkin tiba-tiba kita bisa mendengar jawaban itu. We never know. Oh ya, semudah itu. If we bisa open enough untuk receive message-nya, karena kadang-kadang that's why aku mau membuka workshop gitu, karena beberapa jadi halu gitu kan jawabannya. Aku akan melakukan itu okay. Demi hubungan baikku dengan si Bagel yang selama ini rusak. Jangan ngegas dong. Oh iya, aku akan membuka hatiku dan memperbaiki hubungan kami yang selama ini rusak. Baiklah. Akan saya lakukan. Iya sebenarnya. Maaf saya potong. Boleh, nggak apa-apa. Jadi begitu saya udah membuka diri dan ngomong ke diri dan juga ngomong dalam hati atau? Ngomong dalam hati juga nggak apa-apa. Ngomong dalam hati. Gel, kamu mau aku apa sih? Gitu misalnya ya. Kenapa sih kamu kok kayak gini? Kamu kok nggak sayang aku, padahal aku posesif banget sama kamu. Gitu. Terus? Nah sebenarnya obrolan ini harusnya Mas Erwin tahu lah ntar bagaimana kita membujuk mereka lah ya. Lakukan aja hal yang sama seperti kita ngobrol ke anak kecil misal. Kenapa sih, maunya apa, kamu tuh apa yang kamu rasain, kayak gitu-gitu aja, bikin dia merasa nyaman dulu aja. Nah kadang-kadang kalau dari beberapa klien aku yang juga bilang setelah ngobrol sama aku tuh mereka jadi berubah, nggak berantem, hanya mungkin karena they feel hurt already.
bisa jadi seperti itu, karena selama ini nggak ada yang tempat unek-uneknya keluar, nggak ada gitu. Dan pada saat dikasih wadah untuk kamu mau ngomong apa sih yang ada dalam pikiran kamu selama ini, itu mungkin mereka jadi lebih lega dan udah nggak berantem lagi, udah legaan dikit. Jadi saya ngomong atau dalam hati, habis itu saya nunggu. Iya. Iya dong, kan harus ada respon. Yes, kan? Saya nunggu gitu. Nunggu, wait, something come up in your mind or something. Ada beberapa cara message itu masuk ke kita gitu. Salah satunya mungkin your thoughts gitu. Selain thought, ada di workshop. Ada di workshop. Baik, kamu nggak mau spill sedikit? Thoughts aja. Minum dulu boleh? Silakan. Let's have a toast. For the fellow animals. Untuk bagel. Dan jadi kita bisa komunikasi dong ya? Intensively. Intensively. Kayak ngobrol gini. Exactly.